Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam video online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai paling atas. Ya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya dua, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Lebih baik kami mengemis kepada negara daripada kami mengemis pada para pihak yang berperkara. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kami memohon pimpinan untuk tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman kami yang juga hadir di belakang dari berbagai daerah di Indonesia untuk didengarkan suaranya pimpinan. Kehadiran mereka hari ini menggunakan dana tabungan yang sudah lama mereka simpan. Beberapa rekan-rekan kami yang tidak memiliki rezeki ke Jakarta saat ini melakukan aksi ambil cuti hak tahunannya, berdiam diri di rumah. Sebagian lagi yang sudah kehabisan hak cuti dalam bentuk solidaritas mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah menjadwalkan persidangan ataupun ada kasus-kasus yang penting untuk diselesaikan, kami dorong untuk juga segera diselesaikan. Ini seperti menjadi rutinitas, Pak. 12 tahun sekali hakim harus teriak-teriak haknya baru didengarkan. 2012 yang lalu para senior kami yang hadir juga menyuarakan tentang ini. Tahun ini begitu juga. Apakah 12 tahun yang akan datang juga seperti ini juga? Adik-adik kami nanti di generasi hakim berikutnya. Ini menjadi poin penting untuk diambil kebijakan yang bijaksana. Judulnya hari ini para pengadil mencari keadilan, yang mulia. Ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami tanpa mengganggu hak-hak masyarakat pencari keadilan. Kami resmi mengambil cuti karena itu syarat wajib ke Jakarta. Cuti 12 hari dalam setahun yang harusnya kami berikan kepada anak istri kami, hari ini kami pakai untuk bertemu kepada para dewan yang terhormat. Jadi tidak ada yang bolos, tidak ada yang mogok sidang. Semua resmi kami lakukan sesuai dengan legal yang ada. Ini juga adalah usaha yang kami lakukan pimpinan untuk mencari rezeki yang halal. Kami adalah hakim-hakim muda yang hari ini berupaya menegakkan integritas, kejujuran. Jangan sampai dalam doktrin agama disebutkan yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Maka ini penting pimpinan untuk diperhatikan. Yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2, yang saat ini berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Solidaritas Hakim Indonesia menuntut 4 hal pimpinan. Yang pertama adalah seperti yang rekan-rekan saya koordinator sampaikan, mendorong perubahan PP 94 2012 tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini memang betul harus menjadi sorotan yang mulia, para yang mulia anggota dewan.
Jika tidak, akan semakin banyak hakim-hakim muda yang menyerah. Bisa menyerah mundur sebagai hakim, bisa menyerah luntur integritasnya, bisa menyerah akhirnya menikmati rezeki yang haram. Jadi kami mohon ini menjadi perhatian. Yang kedua pimpinan, kami mendorong agar segera dibuka kembali pembahasan terhadap RUU jabatan hakim. Karena A to Z tentang hakim itu harusnya ada di situ. Dari rekrutmen, promosi, mutasi, sampai dengan pengawasan. Kami minta pengawasan terhadap hakim juga diperkuat pimpinan. Sebab kami yakin kesejahteraan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang lebih serius kepada kami. Kami ingin peradilan yang bersih pimpinan. Kami juga punya keluarga yang berasal dari rakyat biasa. Kami dengar cerita-cerita mereka bagaimana wajah peradilan saat ini. Tentu kami ingin pastikan tempat kami mencari rezeki juga dipandang bersih oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga pimpinan, kami mendorong agar dilakukan pembahasan terhadap RUU Contempt of Court, pelecehan terhadap persidangan. Sebab banyak sekali pimpinan, penghinaan itu terjadi di dalam ruang persidangan, terjadi di lingkungan ruang satuan kerja, bahkan di luar pimpinan. Dan yang terakhir pimpinan, tuntutan kami sebagaimana yang sudah diberitakan di media adalah agar segera didorong adanya pembahasan tentang peraturan pemerintah terhadap jaminan keamanan bagi hakim dan juga keluarga dari hakim itu sendiri. Karena ada Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan cuplikan dari video sebelumnya. Ya, luar biasa sekali, ada penyampaian dari Pak Kapolri, dari penyampaian ya macam-macam lah tadi disampaikan ya. Saya juga nggak terlalu hafal lah nama-nama mereka itu ya. Tapi yang saya pahami adalah penyampaian lugas, tegas, dan jelas. Jelas sekali kita mampu bahkan memahami apa yang disampaikan. Ya pastinya mengenai dinamika yang terjadi saat ini teman-teman. Tapi videonya ini kurang lebih sudah 2 bulan lalu ya, karena saya lihat komentarnya ini terakhir 2 bulan lalu ya. Tapi oke lah, saya akan coba baca dan kita akan coba nanti memberikan pencerahan sedikit ya. Kita belajar di channel ini, berdiskusi bersama. Karena channel ini juga baru aktif teman-teman setelah sekian lama tidur ya. Saya awali dari komentar pertama. Kapolri bicara sudah rekayasa, nggak mungkin masa Kapolri tidak mengetahui judul. Bapak Kapolri bisa aja bicaranya. Mengenai kasus judi online, tentu ya saya juga agak lain ya. Judul ini kan udah lama banget ya. Katanya mau diberantas, mau diselesaikan ini itu dan lain sebagainya. Sampai sekarang kok udah nggak belum selesai ya. Kayak omong-omong aja gitu ya. Sudah berusaha gitu ya, tapi usahanya mungkin belum membuahkan hasil. Mau sampai kapan usahanya seperti itu? Diperlambatkah atau gimanakah? Kan itu yang menjadi problemnya teman-teman ya. Menjadi pertanyaan yang kita curigai juga sebetulnya. Tapi saya yakin sih sudah bekerja semaksimal mungkin ya. Bekerja semaksimal mungkin. Ya mungkin saja apa yang mereka kerjakan itu ya belum semua selesai sampai akar-akarnya. Tapi sudah ada ya yang diproses ya. Saya yakin sudah ada lah yang diproses. Dan bahkan juga kalau kita mungkin mendengarkan berita-berita gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita melihat sebetulnya siapa saja yang ditangkap kalau misalkan kedapatan gitu. Apa adminnya kah atau apanya kah? Nah, atau bandarnya langsung kok nggak diangkat aja langsung sekalian gitu ya. Nggak diburu aja bandarnya, jadi buronan misalkan ya gitu. Tapi ya teman-teman juga mungkin ya sulit ya, nggak semudah itulah untuk menangkap apalagi masalah judul ini kan pasti luas banget nih teman-teman. Jadi nggak gampang banget lah gitu ya. Tapi pihak kepolisian mungkin sudah bekerja dengan baik dan kita berharap kedepannya lebih baik lagi ya teman-teman ya. Karena sangat meresahkan juga sebetulnya judul ini teman-teman. Sangat meresahkan sekali. Nah kalau saya melihat nih ya, ini tadi sudah saya baca 99,9 ya, rakyat sudah nggak percaya pada polisi.
Ya saya juga kayak gimana ya, membaca-baca komentar-komentar teman-teman saya di komentar ini. Ya, kalau saya membahas masalah kepolisian gitu ya, terkait kepolisian maksud saya, itu banyak sekali masyarakat yang berkomentar seperti itu. Padahal yang kita tahu polisi itu banyak sekali yang baik-baik. Ya, saya menyadari itu. Banyak sekali polisi yang baik sekali, yang mengayomi, jujur dan adil, ya, rajin bahkan membantu teman-teman. Tapi sayangnya tidak semua polisi seperti itu. Buktinya oknum-oknum polisi ada tuh yang mengintimidasi, menyalahgunakan di baju dinasnya tadi buat menakut-nakuti, mencari keuntungan-keuntungan untuk diri sendiri. Banyak yang seperti itu yang saya lihat-lihat di berbagai media sosial, adanya intimidasi dan segala macamnya. Sampai-sampai baru-baru ini kan kita dengar bahwa ada masukan-masukan dui fungsi ABRI itu dikembalikan seperti dulu lagi, kepolisian di bawah naungan TNI kalau nggak salah, iya nggak sih, atau di bawah Kemendagri. Saking banyaknya oknum polisi itu yang mungkin nggak sesuai lagi lah dengan bidangnya dalam mengambil keputusan atau pekerjaan gitu ya, atau menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, saya lihat lagi akhir-akhir ini di media, kejadian tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian semakin banyak terjadi, Pak. Polisi tembak polisi juga sudah ada, ya. Apalagi? Tapi saya belum dengar polisi tembak koruptor. belum pernah dengar ya. Mengerikan, Pak Jokowi memberi peluang dengan cara dibiarkan dan pembiaran para judul korup timah dan semuanya. Semoga tertangkap para koruptor dan para tokoh pemainnya segera ditangkap sehingga bisa diberantas. Ya, jangan bilang dulu diberantas. Kun fayakun, ketangkap semua, amin. Biar rakyat mendapat keadilan dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat sudah tidak percaya sama polisi. Hidup TNI, rakyat seluruh Indonesia selalu mengedepankan TNI. Ya, saya lihat memang lebih cenderung kepada TNI, masyarakat itu suka, teman-teman. Ya, kalau saya baca-baca komentar-komentar yang selalu ada saya bahas di channel saya sebelahnya lagi gitu ya. Ini nih, ganti tahun baru, ganti juga semua jajaran pemerintahan yang bermasalah termasuk pihak keamanan dan yang kena korupsi dan sebagainya. Ini tidak boleh secara diam-diam, harus terang benderang karena Indonesia good government and clean dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Bapak-bapak jenderal, tolong jaga NKRI ini ya, lindungi masyarakatnya. Sekolahkan sudah pada tinggi, nggak kasihan sama orang tua kita yang menyekolahkan kita untuk berbuat baik. Betapa sedihnya orang tua kita di dalam kubur di sana. Semoga panjang umur dan selalu terus Pak Kapolri Indonesia, amin. Hukuman pada orang yang salah hanya Allah yang Maha Adil menghukumnya. Laporkan dulu masalahnya jodoh baru orangnya ditangkap dan diadili. Gitu Pak Prabowo, wajib tegas dan berani, jangan hanya omong-omong. Nah, jangan hanya omong-omong. Gimana tanggapan Anda? Boleh tuliskan di komentar ini. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan salam NKRI harga mati.